Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Mariska Emiliana dengan Imakir 239 dari kelas G Komunikasi Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Pada hari ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih penyakit malaria, bagaimana kita manusia bisa ditularkan penyakit malaria. Lalu, apa saja cara-cara untuk mencegah penyakit ini dan seberapa penting sih pencegahan itu? Oke, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama, apa sih malaria itu? Nah, penyakit ini ternyata ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina, yang mana nyamuk tersebut akan membawa plasmodium atau parasit ke dalam tubuh kita. Nah, setelah parasit ini masuk ke dalam tubuh kita, mereka itu akan berpindah dan berkembang biak di sel-sel organ hati kita. Nah, dari situ mereka itu akan menyerang sel darah merah dan akhirnya membawa penyakit klinis, yakni penyakit yang dengan ciri-ciri yang bisa dimunculkan seperti demam, mual, muntah, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana sih siklus dari penularan malaria itu sendiri? Nah, begini teman-teman. Jadi, malaria itu bisa tertular tadi karena nyamuk yang membawa sebuah bakteri. Nah, nyamuk itu ketika dia menggigit tubuh manusia ya, itu dia akan memberikan juga bakteri yang dia bawa itu. Nah, bakteri tersebut akan berkembang biak di organ hati, di bagian sel-sel hati manusia. Nah, dari situ dia akan merusak sel darah merah dan akhirnya seseorang itu akan muncul gejala atau tanda-tanda dia ini terkena penyakit malaria. Salah satunya seperti demam. Nah, ternyata teman-teman, penyakit malaria ini juga bisa menular. Bagaimana cara menularnya? Jadi, seseorang yang terinfeksi penyakit malaria, ketika dia digigit oleh nyamuk, maka nyamuk itu akan membawa bakteri tadi yang ada di dalam seseorang yang terinfeksi kepada orang yang belum terinfeksi, sehingga penyakit malaria ini adalah salah satu penyakit yang menular. Nah, lalu apa sih gejala-gejala atau ciri-ciri dari penyakit malaria? Nah, ternyata gejalanya itu ada dua, ada gejala ringan dan juga gejala berat. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang gejala-gejala ringannya. Gejala ringannya itu biasanya dimulai dari sakit kepala, kemudian penderitanya itu mulai mual dan muntah, lalu terjadi demam, nyeri otot, kadang-kadang batuk, dan juga badannya itu terasa panas dan dingin, ya layaknya seperti orang sakit, seperti itu. Itu untuk saya lanjutkan. Lalu untuk gejala beratnya, ternyata ini bisa menyebabkan sampai warna urin atau warna air kencing itu berwarna coklat. Kemudian mata menjadi warna kuning. Bukan hanya mata tetapi tubuh, badan itu juga terlihat seperti kuning orang yang penyakitan ya. Kemudian demamnya itu tambah tinggi, biasanya lebih dari 40 derajat. Kemudian kesadarannya pun mulai menurun. Mereka biasanya tidak bisa lama untuk duduk ataupun berdiri dan nafsu makannya pun berkurang. Nah, ternyata penyakit malaria ini juga bisa menyebabkan penyakit komplikasi lainnya seperti gagal ginjal akut, kelainan pada hati, edema paru, hipoglikemia atau kurangnya darah di dalam tubuh manusia, dan asidosis. Nah, tadi kita sudah membahas terkait tentang penyakit malaria itu sendiri. Lalu, bagaimana sih kasus malaria di Indonesia? Nah,
dari data yang didapatkan di tahun 2023, ternyata di Indonesia itu masih ada beberapa provinsi ya, seperti Kalimantan Timur, NTT, dan Papua yang menjadi provinsi-provinsi dengan tingkat penyakit malaria yang cukup tinggi. Nah, dari data ini juga dilihat bahwa kasus malaria itu stagnan dan terus meningkat dari tahun 2014 sampai 2023. Namun, kita bersyukur bahwa di Indonesia sebanyak 76 kabupaten kota itu dinyatakan bebas dari malaria dan juga 90% penduduk Indonesia itu tinggal di daerah yang bebas dari malaria. Bisa lihat masih banyak teman-teman kita di provinsi-provinsi yang tadi disebutkan mengalami kasus penyakit malaria yang cukup tinggi, sehingga ini menjadi perhatian kita masyarakat semuanya, bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat juga. Nah, oleh karena itu masih banyak dilaporkan kasus-kasus dari penyakit malaria ini ya, terutama di provinsi-provinsi yang tadi ya, seperti Kalimantan Timur, NTT, dan juga di Papua yang masih banyak kasus infeksi penyakit malaria. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mencegah penyakit malaria ini? Nah, hal-hal itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang kecil ya, yakni yang pertama dengan tidur menggunakan kelambu anti nyamuk, kemudian menggunakan lotion anti nyamuk, membersihkan lingkungan sekitar kita tinggal, dan tidak menggantung pakaian bekas pakai di lemari ataupun dimanapun di dalam kamar, lalu memasang kawat kasa di ventilasi-ventilasi rumah. Lalu untuk yang direkomendasikan oleh pemerintah adalah dengan melakukan vaksinasi malaria. Nah, kenapa kita melakukan vaksinasi malaria? Nah, itu merupakan rekomendasi langsung ya dari WHO, di mana vaksinasi malaria ini membawa dampak-dampak yang bagus untuk mencegah terjadinya penyakit malaria. Jadi mereka itu bisa mengurangi penularan dan infeksi pada penyakit malaria tersebut. Kemudian ini juga menjadi alat untuk menyelamatkan puluhan ribu nyawa ya, dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Sehingga vaksin ini sudah menjadi sudah dipercaya dan banyak dipakai sekali oleh negara-negara yang masih dengan tingkat kasus penyakit malaria yang sangat tinggi, seperti di Afrika. Sehingga WHO ini menyarankan kepada kita untuk melakukan vaksinasi. Nah, teman-teman udah tahu kan tadi pentingnya vaksin untuk mencegah penyakit malaria. Makanya, ayo mulai lakukan vaksinasi malaria dari sekarang untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari malaria dan untuk mendukung Nusantara baru, Indonesia maju. Oke, ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang saya ambil. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.